Lagi-lagi musibah di Pertamina. Terminal bahan bakar minyak Pelumpang milik BUMN terbesar itu yang berada di Koja, Jakarta Utara terbakar 3 Maret lalu. Depo ini termasuk satu objek vital nasional. Dugaan awal Kapolri sih ada gangguan pada saat pengisian ulang BBM sehingga menyebabkan kebakaran. Katanya ada tekanan berlebih yang membuat depo Pertamina terbakar. Udahlah, yang pasti belasan orang meninggal. Lebih dari 1.000 orang harus mengungsi. Dan telah berulang kali terjadi kebakaran di kilang Pertamina. Seingat saya sih, 6 kali dalam 4 tahun. Dan dirutnya masih terus asik duduk di kursi empuk dengan kekayaan yang terus melonjak-lonjak. Mau mundur sebagai pertanggungjawaban profesional rasanya susah. Mungkin cukup dicatat sebagai Dirut BUMN yang paling banyak minta maaf gara-gara kasus kebakaran di Pelumpang itu. Menteri BUMN seperti heroik langsung mencopot Direktur Penunjang Bisnis Pertamina yang baru menjabat tahun 2021. Ini kan nggak cukup. Jangan lupa, kebakaran beruntun itu terjadi sejak tahun 2020. Coba kita runtut mulai tahun 2022. Kebakaran juga terjadi di kilang Pertamina Refinery Unit Balikpapan pada 4 Maret tahun 2022. Di tahun yang sama, bulan Mei, kilang Balikpapan kembali mengalami kebakaran di area Plant 5 dalam Hydro Skimming Complex. Ada korban meninggal di kasus ini, selain yang luka-luka tentunya. Terus, 7 September 2022, kebakaran juga terjadi di kilang Pertamina Balongan. 2 kali sudah kilang Balongan terbakar. Lalu tahun 2021, dalam 1 tahun itu, kilang pengolahan BBM Pertamina di Cilacap 2 kali kebakaran. Pertama, 6 Juni. Kedua, 13 November. Hanya berselang 5 bulan, kemudian 2 kali terjadi kebakaran. Apa artinya? Ini mengisyaratkan tidak ada evaluasi maksimal terhadap musibah di kilang Cilacap. Kok bisa di lokasi yang sama terjadi kebakaran 2 kali dalam 5 bulan? Mungkin ini rekor yang dibuat Pertamina pertama kali dalam sejarah perusahaan migas di dunia. Mungkin. Tragisnya, kebakaran kilang Cilacap itu bukan yang kali kedua. Lebih. Alam selalu jadi kambing hitam penyebab kebakaran. Kesambar petir lah, tertiup angin kencang lah. Dan di tahun 2021 ini juga, tangki kilang minyak Pertamina di Balongan, Indramayu, kebakaran pada 29 Maret 2021. Dini hari, kali ini petir jadi kambing hitam sebagai penyebabnya. Terus tahun 2020, giliran kilang Cepu juga punya Pertamina yang terbakar. Api membakar fasilitas Central Processing Plant gas gundi di Cepu. Katanya akibat gangguan di thermal oxidizer yang mengeluarkan percikan api. Semua kejadian beruntun dalam 4 tahun itu, 2020, 2021, 2022, dan 2023 ada di bawah kepemimpinan Nike Widiawati. Dirut Pertamina saat ini yang menjabat sejak tahun 2018. Ingat, ada 7 kali peristiwa kebakaran di aset Pertamina, sebagian besar di kilang. Ada apa? Yang jelas, nyaris tak terdengar ada tersangka. Lalu, masalah alam, masalah teknis. Teknis apa? Perawatan suku cadang. Kalau ini yang terjadi, ya manajemen harus bertanggung jawab. Apalagi di kasus kebakaran depo Pelumpang. Ini kan tempat penimbunan, bukan pengolahan. Dalam skala kecil, ya mirip SPBU. Tapi di luar kasus kebakaran, ingat kan, ada kasus minyak tumpah di lepas pantai Jawa tahun 2019, tepatnya di Karawang. Manajemen Pertamina ada yang bertanggung jawab, kemudian menyatakan mundur karena kejadian yang sama selalu berulang, yaitu kebakaran terus berulang-ulang. Nggak ada. Dirut Pertamina, Nike Widiawati, masih betah
Semua peristiwa naas itu terjadi saat dia memimpin. Ya tentu saja sejak jadi dirut Pertamina, mungkin karena hartanya terus melonjak-lonjak. Misalnya pertama menjabat tahun 2018 hartanya cuma 28 miliar. Setahun setelah itu tahun 2019 wush terbang jadi 54 miliar. Siapa yang mau mundur dengan kekayaan yang melonjak-lonjak itu? Tahun 2021 kita kembali berbicara tentang harta kekayaan di Dirut Pertamina nih. Sudah sampai 75 miliar. Dari tahun 2020 yang 65 miliar. Ini artinya setiap tahun kira-kira kekayaan di Dirut Pertamina naik sekitar 10 miliar. Ini bos BUMN, keren. Berarti setiap bulan hartanya bertambah sekitar 830 juta rupiah. Atau 28 juta per hari. Per hari kekayaannya nambah 28 juta. Dengan kenaikan kekayaan seperti itu, terus mau mundur karena sering kecelakaan di aset vital Pertamina sebagai pertanggungjawaban profesional. Jangan sampai ada pemikiran gini loh, bodoh amat, bukan punya gua ini, atau yang penting bos-bos happy. Ingat, Pertamina adalah aset negara. Wajah negara dipertaruhkan di Pertamina. Semua masyarakat Indonesia punya kepentingan soal ini. Maka jangan sampai ada yang mengotori. Eling lan waspada. Bu Nike, jangan lupa ngupi sambil melihat kalkulator, menghitung pertumbuhan aset. Dan nanti kita terusin babak-babak selanjutnya dari mana soal kekayaan Bu Nike dan apa saja bentuknya. Tunggu.